Bagaimana perasaannya Mas menjadi ikon teh sepeda balap? Bangga, seneng, semakin dikenal masyarakat. Kebetulan kan teh sepeda balap juga sudah memasyarakat, sudah bisa diterima dari rasanya, kemasannya, dan memang aroma dan rasanya memang punya khas tersendiri dari teh-teh yang lain. Makanya kita sebagai brand ambassador yang dipilih untuk teh sepeda balap bangga dong gitu. Apalagi kalau mobil yang di branding gambar kita lewat itu banyak, Mas Tejo lewat. Seneng pokoknya. Padahal Mas Tejo nggak di situ. Nggak di situ saya. Gambarnya aja. Gambarnya aja udah seneng, apalagi kalau menikmati tehnya. Kalau boleh cerita, gimana ceritanya dulu bisa ketemu sama Pak Har sampai akhirnya menjadi ikon? Pertemuannya itu tanpa sengaja. Jadi memang kita ada event yang waktu itu eventnya itu salah satu sponsornya adalah teh sepeda balap. Nah, aku nyanyi di situ, beliau menemui saya, ngobrol-ngobrol, terus minta tukeran kontak begitu. Nah, kita ngobrol-ngobrol bla 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 gitu. Dan memang Pak Hartono ini pribadinya kan supel Mas, jadi cepet akrab gitu kita tuh. Jadi seakan-akan dari pertama ketemu sampai kita komunikasi di WA itu nyambung banget gitu. Terus pas almarhum Mas Didi Kempot meninggal itu, beliau mungkin berpikir bagaimana caranya untuk bisa mencari mungkin sosok yang bisa untuk menjadi brand di wilayah barat, wilayah tengah, dan wilayah timur gitu. Nah, kebetulan di wilayah barat yang dipilih untuk wilayah Jogja dan sekitarnya itu di Mas Tejo. Untuk wilayah Jawa Tengah, Solo dan sekitarnya tuh Mas Wawin. Yang di wilayah timur ada Mbak Jian Audi. Jadi mungkin beliau udah punya pemikiran untuk hal itu gitu. Akhirnya kita dipanggil, diajak ketemuan, terus nyambung. Terus ya udah, kita terpilih tuh alhamdulillah banget. Sebelumnya pernah ketemu secara langsung dengan Wawin dan Jihan? Kalau dengan Mas Wawin dan Mbak Jian kita sering satu panggung. Sebelum jadi brand. Betul, sebelum jadi brand. Tapi sebelum saya dan Mas Wawin jadi brand kan udah duluan Mbak Jian dulu. Mbak Jian di wilayah timur udah lebih duluan daripada kita. Itu. Tapi pas kita ketemu di panggung waktu itu kita nggak pernah membahas ataupun nggak pernah kepikiran untuk bisa menjadi satu seperti ini. Itu. Jadi ya cuman ketemu di panggung aja. Gestarnya ada Mbak Win, gestarnya ada di Mas Tejo, ada Jian gitu aja udah. Bisa berkolaborasi dengan mereka dengan baik? Alhamdulillah. Gak perlu penyesuaian lagi? Mungkin karena kita sudah terbiasa di panggung ya Mas, jadinya nyambung aja. Dalam artian mengalir dan nyambung, tidak harus ada latihannya bagaimana gitu enggak. Gimana ketika tampil di televisi nasional, prosesnya sulit nggak? Kalau untuk TV nasional itu kalau dibilang sulit ya sulit, dibilang mudah ya mudah. Maksudku tuh gini, kalau mungkin ya kalau kita nggak punya channel atau memang kita istilahnya memang mengawali prosesnya dari nol untuk mencapai ke tingkat nasional tuh susah. TV nasional tuh susah, banyak rintangan dan banyak saingan yang pasti. Tapi kalau kita sudah punya nama di TV nasional, insya Allah akan lebih mudah karena mereka akan mencari talent toh gitu. Nah, aku udah merasakan itu. Kemarin awalnya juga susah, tapi sekarang ya alhamdulillah udah diberikan kemudahan. Gina awalnya bisa kolaborasi dengan Soimah. Kalau aku dengan Mbak Soimah itu kan memang dari sebelum kita menjadi satu lagi ya. Dulu kan kita sempat terpisah. Maksudnya sebelum Mbak Soimah itu ke TV nasional kan sebetulnya aku dulu itu malah beliau mendukung mensupport saya waktu itu. Dan sebelum kita sama-sama go ke nasional tuh memang kita udah temenan dari kita merangkak dari awal kita berkarir tuh bener-bener kita ngamen berdua, kita istilahnya kehujanan di bawah tenda, kita berangkat pakai sepeda motor kerudungan plastik, itu udah biasa dulu itu. Jadi memang bener kita merangkak audisi itu sering kita ketemu, ada Mbak Soimah di situ, aku juga dari situ. Kowe meneh keluar dari tempat audisi lolos ora. Kowe ora. Ya udah kembali lagi. Ya wis nyatu lagi di tempat-tempat hajatan kayak gitu. Terus kebetulan karena di Jogja itu kan banyak televisi swasta lokal ya.
Nah kita kebetulan banyak acara yang kita pegang antara aku dan Soimah itu. Ada kliknya kan, waktu itu memang kita udah klik dari dulu. Nah terus waktu itu kita ada acara kita pas live ke stasiun TV lokal Jogja itu, ada wartawan dari Jakarta, media waktu itu membantarai aku dan Soimah itu, dan kebetulan di salah satu televisi nasional tuh baru butuh sosok sinden yang gila, yang seru, yang sinden kekinian gitu maksudnya. Nah, Soimahnya dicoba disondengkan ke sana, mak lolos. Nah, aku mulai terpisah dari itu. Aku tetap stay di TV lokal. Nah, beliaunya udah go ke nasional, tapi kita tetap komunikasi, terjalin komunikasi bagus. Itu terus Mbak Soimah sempat berpikir bagaimana caranya ya biar kita tuh bisa satu frame lagi gitu. Ternyata Allah memberikan jalan buat saya untuk go ke sana. Sekarang satu frame lagi di salah satu stasiun TV Jakarta itu. Asiknya apa sih di entertain? Sebetulnya asiknya pertama banyak temennya, tapi juga bisa banyak musuhnya. Jadi kalau menurut Mas Tejo ya, dunia entertainment itu karena mainnya rasa, mainnya hati. Semua seni itu mainnya hati. Jadi berlandaskan dari hati. Otomatis kalau kita tuh tampil, kita tuh diundang di sebuah event, di situ kita baik dengan siapapun akan tambah saudara, cepat mempunyai saudara. Tapi apabila di situ kita tuh terus sombong, terus istilahnya nggak mau kenal dengan teman-teman pengisi acara itu, ya banyak musuhnya nanti. Makanya aku bilang gampang golek sedulur, gampang golek musuh ya di dunia seni. Apa tipsnya bisa selalu hits, bisa selalu dilihat oleh masyarakat? Membumi. Jadi kita nek pengen awet ya selalu menjaga komunikasi dengan relasi, terus nggak usah membanggakan diri kita, yang pasti membumi lah. Gitu. Jadi di mana kita berpijak di situ yang dijunjung. Media apa yang banyak digunakan? Media untuk saat ini ya medsos, yang pasti media saat ini ya. Kalau dulu sih Mas, kita tuh benar-benar berjuang ya, kaset tuh saya kaset tape, terus kita nggak ada video-video kayak sekarang kita upload ini aja udah langsung dikenal orang. Kadang kalau viral tetap terkenal. Kalau dulu benar perjuangan, dulu ya medianya ya media cetak dulu yang membantu kita, terus TV-TV lokal. Kalau sekarang kita udah punya medsos sendiri, dah lebih mudah. Justru untuk saat ini teman-teman di luar sana kalau pengen eksis itu dipermudah dan sangat mudah. Harapan untuk Mas Tejo dan untuk Sepeda Balap. Harapan saya insya Allah saya tetap bisa berkarir. Dan apalagi sekarang saya disupport penuh oleh Pak Hartono selaku owner sepeda balap di wilayah Solo, Jawa Tengah. Itu saya merasa sangat-sangat tersupport dengan hal ini. Bahkan gambarku aja terpampang di mana-mana karena tes sepeda balap, otomatis ini akan semakin melebarkan sayap saya. Jadi harapan saya insya Allah ada kerjasama yang baik. Semakin ke depannya juga baik, saya bisa membantu tes sepeda balap selalu mensupport saya. Jadi ada kebersamaan atau ada apa ya istilahnya konektivitas yang bagus antara produk dan brand ambasadornya biar semua maju. Kalau ditanya sosok Pak Hartono gimana sih? Sosok Pak Hartono? Kalau aku ditanya sosok Pak Hartono kayak apa tuh aku tidak bisa mengungkapkan dengan kata-kata. Mungkin terlalu baik ya orangnya, jadi apa ya, aku selama ini kenal kayaknya juga nggak pernah nesu, dan pemerga kurang ngerti. Tapi ya gitulah, aku kan dari awal udah cerita bahwa beliau tuh supel orangnya. Jadi pertemuan saya dengan beliau pertama kali tanpa kesengajaan hanya berawal dari akrab. Karena beliau tuh akrab, jadi aku nggak tahu kalau beliau tuh istilahnya ownernya dari tes sepeda balap. Aku cuman ampom itu awal waktu itu ternyata beliau tuh ownernya. Baru ngerti setelah ketemu, diajak ketemuan gitu. Oh iya ya, soalnya beliau tuh low profile ya. Jadi kayak misalnya kumpul, ketemu dengan anak buah ya menyatu, dengan teman-teman seni apalagi. Beliau tuh kalau udah dengan teman-teman pekerja seni itu wes ya nggak ada yang namanya ini dulu aku yang mensupport kamu, nggak ada kalimat begitu. Tetap opo ono nih kalau wong Jawa. Ya mungkin beliau punya pondasi ya dari wong Rekoso dulu, soalnya beliau itu dulu. Jadi seseorang itu kalau punya pondasi sing istilahnya mbiyen iki rumangsa aku ki sapa to? Itu akan menjadi kaca kita untuk istilahnya arep neko-neko iki peke wondi sik dengan rasane awake dhewe. Wong aku mbiyen gur sapa kok. Gitu. Jadi begitulah pribadi beliau. @Dimas Blangkon Jogja. DHIMAS Blangkon Jogja tanpa spasi. Kalau untuk channel YouTubeku ada di Dimas Tejo Official. Itu terima kasih kawan-kawanku semuanya.